Hello class, it's time to question and answer with Lilin Tua. Channel ini ada untuk menjawab dari semua pertanyaan yang datang di kolom komentar YouTube, juga direct message di Instagram. Jangan lupa kalian untuk klik subscribe dan juga lonceng untuk tahu kapan video Q&A ini akan diupload. Jangan lupa untuk klik like-nya dan selamat mengikuti. Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua. Ya, sehat bukan semuanya? Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu follower saya. Saya lupa namanya, nyari, minta supaya diulang kembali tentang sistem udara penjalan. Permintaannya pakai 3D. Kalau 3D saya mesti ke kapal saja. Namun demikian saya mencoba untuk sejelas mungkin, sebisa mungkin menjelaskan tentang berbicara masalah sistem udara penjalan. Maka kita mesti ingat posisinya udara penjalan itu kalau di sistem terdiri dari berapa saja alat pentingnya. Kalau Anda lihat di diagram ini, kita lihat udara penjalan berarti yang mau dijalankan mesin induk yang ada di sudut bawah. Ya, dijalankan oleh angin. Anginnya asalnya dari botol angin atau air receiver. Anda sudah lihat air receivernya yang tidur? Ya, air receiver terisi oleh adanya kompresor. Anda bisa lihat kompresornya ada dua, main kompresor, ya, main air kompresor. Ya. Kemudian ada satu lagi air kompresor, tapi itu emergency kompresor. Dia dijalankan oleh tenaga yang independen, ya, tidak tergantung dari ininya, karena emergency sifatnya. Oke, botol anginnya juga ada botol angin. Main di sini Anda lihat ada two main air receivers. Atas, bawah. Kalau Anda ikuti pipingnya, botol angin berasal, pengisiannya berasal dari kompresor. Tentang kompresornya sendiri nanti akan kita bahas, jenis-jenis kompresor, ditinjau dari konstruksinya, ditinjau dari tingkat tekanannya, ya. Nanti ada sendiri bab kompresor. Anggap sekarang Anda mengetahui dulu kompresor untuk mengisap udara dari luar, dikompresikan dengan tekanan tinggi, masuk ke botol angin. Ketemu ke botol angin. Dari botol angin banyak pemakaian. Ada yang dipakai untuk hidrofor, pengisi domestic water, ada yang dipakai untuk pemanas, ada yang dipakai untuk pembersih, untuk automation dan sebagainya. Salah satunya untuk start mesin induk maupun nantinya ada cabangnya ke mesin bantu. Kalau Anda lihat yang ke mesin induk itu ada dua. Satu mengarah ke tengah, ya, di ujungnya mesin induk itu adalah distributor atau pilot valve orang bilang. Distributor itu udara yang masuk di situ distribusikan ke tiap-tiap air starting valve tiap silinder. Ya, jadi begitu ini nanti tertahan di situ baru dibagikan. Baginya gimana? Kita lihat. Tapi secara pendahuluan baginya tergantung dengan firing order. Di sana nanti ada pelunyer yang digerakkan oleh nok.
Nanti kita lihat ya. Udara pada saat keran dari botol angin dibuka dan kemudian keran otomatnya terbuka, maka udara itu langsung masuk ke air starting valve masing-masing silinder. Semua masuk. Cuma air starting valve-nya masih dalam keadaan tertutup. Nah, tertutupnya oleh pegas yang ngangkat dia dalam posisi nutup. Oke, cerita umumnya barangkali sudah bisa ditangkap. Oh ya, di botol angin ada cerat. Jangan lupa selalu nyerat. Karena terjadi kondensasi dari tekanan tinggi ke suhu tinggi waktu diendapkan atau waktu ditenangkan. Oke. Di sana pun di botol angin juga dilengkapi dengan relief valve atau katup keamanan. Kita lihat sekarang komponen pokok dari sistem udara penjalan tadi sudah kita sebutkan. Ada air receiver, botol angin. Ada yang menyebutkan juga air vessel. Ya, tadi ada 2, ini juga ada 2. Keran gedenya itu adalah untuk air starting valve-nya mesin induk, dan ada keran-keran lain yang ke cabang pemakaian. Ya, di sana juga ada cerat. Kemudian yang anak panah ke bawah itu adalah yang ke mesin induk. Botol angin sudah tahu. Ini adalah kompresornya. Tentang kompresor sendiri, apakah jenis berdiri, apakah jenis V, apakah jenis W, kita nanti ya, apakah jenis rotari, kita nanti ya. Kita anggap ini Anda sudah paham kompresor. Dari kompresor ambil udara luar, ditekan ke botol angin. Ini adalah air starting valve ya, yang ada di masing-masing silinder. Jadi masing-masing silinder ada starting valve kayak gini. Anda perhatikan valve-nya dalam posisi nutup. Valve-nya dalam posisi nutup karena dia ditekan oleh pegas. Ya, oleh pegas pada penekan pistonnya, penekan per. Nah, sementara nanti dia bisa kebuka kalau ada udara yang dari distributor tadi dari atas, ya, karena luasnya lebih lebih besar daripada luas dikalikan tekanan. Lebih gede dari tekanan pegas, maka dia bisa nekan valve ke bawah, berarti ngebuka. Oke? Jadi dalam keadaan normal, valve dalam kondisi tertutup oleh spare-nya. Oke, Mas yang nanya pelan-pelan. Lalu, kalau kita lihat piping sistemnya, kalau Anda buka yang keran gede tadi, maka Anda membuka sistem udara yang mau menuju ke starting valve. Cuma di situ ada automatic valve yang dihubungkan dengan interlock blocking valve. Umpamanya turning gear masih dalam keadaan masuk, maka angin tidak akan bisa masuk ke sistem. Dia setelah terbuka, dia nanti masuk yang satu masuk ke manifold, pipa pembagi manifoldnya. Dari situ masuk ke air starting valve nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sebanyak silinder itu. Sementara
yang satu, yang cabang yang satu, itu masuk ke distributor yang ada pilot valve-nya. Nah, pilot valve yang punya valve-nya itu sendiri seperti pelunyer, dia bisa buka dan nutup oleh adanya sundulan dari nok. Nok yang dihubungkan dengan sistem mesin. Nah, mesinnya jalan, dianya asnya jalan, noknya jalan. Waktu dia menyentuh, berarti silinder yang valve-nya terbuka, itulah yang menerima, air starting valve-nya menerima udara, yang berarti udara itu neken dari atas, besarnya P kali luasnya permukaan, akan menimbulkan gaya yang mampu melawan gaya pegas. Nah, ya, Mas yang nanya, diperhatikan betul gambar ini dalam posisi automatic valve tertutup. Kita lihat sekarang automatic valve-nya terbuka karena semua sudah aman, maka secara animasi Anda bisa lihat udara yang dari botol angin yang sudah melewati klep otomat, dia masuk ke distributor. Di distributor ini dia akan diatur masuk atau tidaknya udara ke starting valve sesuai dengan firing order. Jadi di situ nanti ada 5, ya tergantung silindernya. Jadi ada silinder 1, pipanya langsung masuk ke air starting valve silinder 1, masuk ke silinder 2, masuk silinder 3. Jadi sebanyak itu. Jadi radial. Dia ngebukanya sesuai dengan firing order yang diatur oleh nok. Ya. Nah, begitu dia dapat, berarti klepnya ketekan ke bawah dan membuka. Klep sebelum yang untuk starting valve, yang untuk nyetat, itu adalah non-return. Dipasih non-return supaya kalau klepmu bocor, maka tidak kembali ke botol angin, ditandai dengan manifold udaranya merah. Ya, oke. Jadi kalau ini kita lihat di sini, yang tadi yang disebut manifold itu yang biru bulat, yang disebut distributor, dan pilot valve-nya yang kayak bintang itu masing-masing ada pilot valve-nya. Dia kesundul nok, maka dia ngebukanya lari ke atas klep. Dia yang ngebuka klepnya. Ya, bisa kira-kira ya? Bisa. Iya, kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Mudah-mudahan Anda berani nanya lagi, mau nanya lagi untuk yang selanjutnya. Oke? Sampai jumpa di lain waktu dalam kondisi yang lebih sehat, lebih pinter, dan tidak lupa salam dari lilin tua. Oke semuanya, thank you for watching.